Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Bagian dari materi tentang sudut dan garis lurus. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Sudut berpelurus adalah sudut-sudut yang terdapat pada sebuah sudut lurus yang jika dijumlahkan besar sudutnya itu sama dengan 180 derajat ya. Oke. Sudut berpelurus sering juga disebut dengan sudut yang bersuplemen ini. Berikut adalah gambaran dari sudut yang berpelurus ya, seperti ini. Ini sudut AOC ini adalah P derajat, kemudian sudut BOC-nya adalah Q derajat. Ini kalau dijumlahkan P derajat plus Q derajat itu sama dengan 180 derajat. Seperti itu ya penjelasannya. Oke, lanjut. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan besar sudut PQT dari gambar berikut ini. PQT ini berarti nanti 3 Q derajat, berarti kita harus mencari Q-nya terlebih dahulu ya. Oke, di sini siku-siku ini 90 derajat, berarti maka penyelesaiannya adalah seperti ini. 3 Q derajat yang ini ditambah 90 derajat ditambah 2 Q derajat ini sama dengan 180 derajat ya. Oke. Kemudian 3 Q ditambah 2 Q ini adalah 5 Q derajat plus 90 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 5 Q ini sama dengan ini 180 derajat dikurangi 90 derajat seperti itu oke ya. Kemudian 5 Q derajat itu sama dengan ini, hasilnya adalah 90 derajat. Q-nya itu adalah 90 per 5 atau Q-nya sama dengan 18 menjadi seperti ini. Gampang, bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Jadi besar sudut ini PQT-nya itu adalah 3 Q, Q-nya 18, berarti menjadi sama dengan 3 kali 18 derajat, hasilnya sama dengan 54 derajat. Paham ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Tentukan besar sudut CBD dari gambar berikut ini ya. Ditanya ini CBD ini 3A derajat, berarti kita harus mencari A-nya terlebih dahulu. Kita lihat penyelesaiannya ya, berarti ini 4A derajat ditambah 75 derajat ditambah 3A derajat ini sama dengan 180 derajat. Ini 4A ditambah 3A ini menjadi 7A ditambah 75 derajat sama dengan 180 derajat. Jelas ya? Oke, kemudian 7A derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat ini menjadi 7A derajat sama dengan 105 derajat ya. Oke, kemudian A-nya sama dengan 105 dibagi dengan 7, maka hasilnya adalah 15. Oke, kemudian besar sudut CBD-nya adalah ini 3A derajat, berarti 3 kali 15 itu berarti menjadi sama dengan 45 derajat, menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke, baik. Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga ya. Besar suatu sudut itu sama dengan setengah kali pelurusnya. Oke, tentukan besar sudut tersebut ya. Kita lihat penyelesaiannya ini. Misal suatu sudut tersebut adalah sudut A, kita misalkan ya, maka ini sudut A ditambah sudut pelurus dari sudut A itu adalah 180 derajat. Oke, kemudian sudut A-nya itu adalah setengah kali pelurusnya, berarti setengah kali pelurus dari sudut A ditambah pelurus sudut A itu sama dengan 180 derajat, menjadi seperti ini. Oke. Kemudian ini kan 1 ditambah setengah itu 3/2, ingat ya caranya. Oke. Maka pelurus sudut A itu sama dengan 180 derajat dikalikan dengan 2/3 atau dibagi dengan 3/2. Ini sama saja menjadi dikali dengan 2/3, maka hasilnya adalah 120 derajat, menjadi seperti ini. Oke. Kemudian maka besar sudut A-nya itu adalah setengah dari sudut pelurusnya, berarti sudut A-nya adalah sama dengan 60 derajat, menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ya? Gampang ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh yang keempat ya. Kita lihat lagi.
besar peluru suatu sudut seperempat kali sudutnya ya. Hitunglah besar sudut itu. Kita lihat penyelesaiannya dengan cara yang sama. Misalnya suatu sudut tersebut adalah sudut B, maka ini sudut B ditambah pelurus dari sudut B itu sama dengan 180 derajat. Jelas ya? Oke, kemudian sudut B ditambah ini karena pelurus sudut B itu adalah seperempat kali sudutnya ini ya. Oke, menjadi seperti ini sama dengan 180 derajat. Ini 4/4 berarti 5/4 sudut B itu sama dengan 180 derajat. Berarti sudut B-nya itu sama dengan ini ya, 180 derajat dikalikan dengan 4/5 atau 180 derajat dibagi dengan 5/4 menjadi seperti ini. Maka sudut B itu hasilnya adalah 144 derajat seperti ini ya. Gampang ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh yang kelima ya. Perbandingan besar sebuah sudut dengan pelurusnya adalah 4/5. Tentukan besar sudut tersebut ya. Kita lihat penyelesaiannya. Kita membuat permisalan lagi. Misal suatu sudut tersebut adalah sudut C itu sama dengan 4A derajat, maka pelurusnya adalah 5A derajat ya ini. Ini karena perbandingannya adalah 4/5, berarti ini 4A derajat, ini 5A derajat, menjadi seperti itu. Oke. Kemudian sudut C ditambah pelurus sudut C itu sama dengan 180 derajat. Ini adalah sudut C-nya adalah 4A derajat, pelurusnya adalah 5A derajat yang ini ya. Oke. Kemudian ini adalah 9A derajat sama dengan 180 derajat. Berarti A-nya adalah 180 dibagi 9 atau sama dengan 20. Maka sudut C-nya ini adalah 4A, berarti 4 kali 20 menjadi sama dengan sudut C-nya adalah 80 derajat, menjadi seperti itu. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.